Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sudah memiliki pola tertentu? Seolah ada kejadian yang terus berulang, kegagalan sebelum keberhasilan, diremehkan sebelum dihargai, jatuh sebelum bangkit. Bagaimana jika semua itu bukan sekadar kebetulan? Bagaimana jika sejak kamu lahir di hari Wage, ditambah dengan awalan namamu, sudah tersimpan getaran karakter dan arah nasibmu? Primbon Jawa menyimpan rahasia ini. Dan bisa jadi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dirimu sendiri. Dalam Primbon Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir, melainkan peta energi kehidupan. Wage dikenal menyimpan kekuatan tersembunyi, tenang tapi menentukan. Namun yang jarang dibahas adalah bagaimana awalan namamu memperkuat atau justru berbenturan dengan energi itu. Dua orang lahir di Wage bisa memiliki jalan hidup berbeda hanya karena satu huruf di depan namanya. Lalu, apakah huruf pertamamu membawa keberuntungan, ujian berat, atau justru takdir besar yang belum kamu sadari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebijaksanaan, dan salam penuh keberkahan untuk kita semua yang sedang menyimak pembahasan ini. Semoga dimanapun Anda berada, selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, serta dimudahkan setiap langkah hidupnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang menambah wawasan, memperkuat keyakinan kepada Tuhan, dan bukan sekadar rasa penasaran semata. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Sebelum kita masuk lebih jauh ke rahasia awalan nama, kita harus benar-benar memahami apa itu weton Wage. Dalam penanggalan Jawa, weton adalah perpaduan antara hari pasaran dan hari dalam kalender 7 hari. Wage adalah salah satu dari 5 pasaran Jawa: Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Wage memiliki nilai neptu 4. Angka ini memang terlihat kecil dibandingkan pasaran lain, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Dalam filosofi Jawa, angka kecil bukan berarti lemah. Ia melambangkan kesederhanaan, ketenangan, dan daya tahan. Orang yang lahir di hari Wage seringkali tidak mencolok di awal, namun perlahan menunjukkan kualitas yang tidak dimiliki banyak orang. Karakter dasar Wage dikenal tenang, penuh perhitungan, dan tidak suka terburu-buru. Mereka cenderung berpikir panjang sebelum bertindak. Saat orang lain bereaksi dengan emosi, Wage lebih memilih diam dan mengamati. Namun jangan salah, diamnya bukan tanda tidak mampu. Diamnya adalah proses membaca situasi. Banyak yang mengatakan bahwa orang Wage seperti air yang mengalir tenang. Permukaannya terlihat biasa saja, tapi di dalamnya menyimpan arus yang kuat. Mereka jarang mencari perhatian, bahkan seringkali diremehkan karena sikapnya yang tidak agresif. Tetapi, ketika diberi tanggung jawab, mereka bisa menunjukkan kemampuan yang mengejutkan. Di sisi lain, Wage juga memiliki kecenderungan memendam perasaan. Mereka tidak mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Ini bisa menjadi kekuatan karena mereka tidak mudah terpancing konflik. Namun, bisa juga menjadi kelemahan karena luka yang dipendam terlalu lama dapat berubah menjadi ledakan emosi. Secara spiritual, Wage sering dikaitkan dengan keseimbangan. Mereka tidak ekstrem dalam bersikap, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Mereka berjalan di tengah, berusaha adil, meski kadang mengorbankan perasaan sendiri. Dalam perjalanan hidup, orang Wage sering mengalami fase diremehkan terlebih dahulu sebelum akhirnya dihargai. Seolah hidupnya memang ditempa dengan proses yang tidak instan. Tapi justru dari situlah karakter kuat terbentuk. Inilah pondasi awal sebelum kita membahas awalan nama, karena weton adalah tanahnya dan nama adalah benihnya. Ketika tanah dan benih selaras, maka tumbuhlah pohon kehidupan yang kokoh. Jika pada bab sebelumnya kita mengenal sifat luar dari weton Wage, maka di bab ini kita akan masuk lebih dalam ke energi dasarnya. Karena dalam Primbon Jawa, setiap weton bukan hanya sekedar karakter, tetapi memiliki getaran batin yang mempengaruhi cara berpikir,
mengambil keputusan, bahkan menarik peristiwa dalam hidup. Energi Wage sering digambarkan seperti bara api dalam sekam. Dari luar terlihat biasa saja, bahkan cenderung kalem dan sederhana. Namun di dalam dirinya tersimpan daya tahan mental yang luar biasa. Orang Wage tidak mudah runtuh hanya karena satu kegagalan. Mereka mungkin terluka, mungkin kecewa, tapi jarang benar-benar menyerah. Satu hal yang sangat khas dari energi Wage adalah kekuatan observasi. Mereka lebih banyak mengamati daripada berbicara. Mereka membaca bahasa tubuh, menangkap nada suara, dan memahami situasi tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Inilah sebabnya banyak orang Wage memiliki intuisi sosial yang kuat. Mereka tahu kapan harus maju dan kapan harus diam. Namun energi ini juga membawa sisi bayangan. Karena terlalu sering memendam dan menahan diri, orang Wage kadang merasa tidak dimengerti. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Mereka jarang meminta bantuan, bukan karena tidak butuh, tapi karena tidak ingin merepotkan orang lain. Akibatnya, beban emosional bisa menumpuk tanpa disadari. Dalam perjalanan hidup, energi Wage cenderung bergerak perlahan tapi pasti. Mereka bukan tipe yang sukses secara instan. Rezekinya sering datang melalui proses panjang, kerja konsisten, dan kesabaran. Tetapi justru karena proses itu, hasil yang didapat biasanya lebih bertahan lama. Ada juga aura tidak ingin pamer dalam diri Wage. Mereka lebih nyaman bekerja di balik layar daripada tampil di depan. Namun ketika keadaan memaksa mereka tampil, seringkali mereka justru bersinar, seolah selama ini mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Energi dasar Wage juga berkaitan dengan keseimbangan emosi. Mereka tidak mudah terpancing amarah, tetapi ketika batas kesabarannya terlewati, ledakannya bisa mengejutkan. Karena selama ini orang mengira mereka selalu tenang. Inilah energi sejati Wage. Tenang, dalam, penuh daya tahan, tapi menyimpan potensi besar yang sering diremehkan. Dan ketika energi dasar ini dipadukan dengan awalan nama tertentu, hasilnya bisa memperkuat atau bahkan mengubah arah kehidupan seseorang secara signifikan. Sekarang kita masuk pada bagian yang sering dianggap sepele, tetapi justru menyimpan makna mendalam. Awalan nama. Banyak orang berpikir nama itu hanyalah identitas, sekedar panggilan agar mudah dikenali. Namun dalam primbon Jawa dan filosofi tradisional Nusantara, nama itu adalah doa, getaran, dan simbol harapan yang disematkan sejak seseorang lahir. Huruf pertama dalam nama diyakini membawa energi pembuka. Ia seperti pintu pertama yang memperkenalkan diri kita kepada dunia. Setiap kali nama kita dipanggil, energi dari huruf awal itu ikut bergetar. Bayangkan berapa kali nama kita disebut sedalam sehari, sebulan, bahkan seumur hidup. Getaran itu terus berulang, membentuk sugesti, membangun karakter, bahkan memengaruhi kepercayaan diri. Dalam tradisi Jawa, bunyi dan huruf tidak dipandang sekedar rangkaian aksara. Setiap huruf memiliki watak. Ada huruf yang tegas dan kuat, ada yang lembut dan fleksibel, ada yang melambangkan kepemimpinan, ada pula yang melambangkan ketekunan. Ketika huruf awal ini bertemu dengan weton lahir, dalam hal ini Wage, maka terjadilah perpaduan energi. Anggap saja weton iku adalah fondasi rumah. Ia menentukan struktur dasar, arah angin, dan kondisi tanah. Sementara awalan nama adalah desain pintu depan. Pintu inilah yang pertama kali dilihat orang, yang menentukan kesan awal, bahkan menentukan bagaimana energi keluar masuk. Dua orang bisa lahir di weton Wage yang sama, dengan karakter dasar yang serupa. Namun ketika satu memiliki awalan nama yang berenergi dominan dan yang lain berenergi lembut, perjalanan hidup mereka bisa terasa berbeda. Yang satu mungkin lebih berani mengambil resiko, sementara yang lain lebih hati-hati. Yang satu cepat dikenal, yang lain sukses perlahan namun stabil. Bukan berarti huruf menentukan takdir mutlak.
Primbon tidak pernah memvonis kehidupan, ia hanya membaca kecenderungan energi. Sama seperti benih yang ditanam di tanah subur, jenis benih tetap menentukan pohon apa yang akan tumbuh. Dan disinilah rahasianya. Awalan nama bukan sekedar huruf mati, ia adalah getaran pertama yang mengiringi setiap langkah hidup. Jika selaras dengan energi wage, ia bisa memperkuat potensi tersembunyi. Namun jika berbenturan, bisa menghadirkan ujian yang membentuk kedewasaan. Pertanyaannya sekarang, apakah huruf pertamamu memperkuat energimu atau justru sedang mengujimu tanpa kamu sadari? Sekarang kita masuk pada kelompok huruf vokal A, I, U, E, O. Dalam banyak filosofi bunyi, huruf vokal dianggap sebagai sumber napas, inti dari suara manusia. Ia adalah awal dari getaran. Ketika seseorang lahir di weton wage dan memiliki awalan nama vokal, seringkali energinya menjadi lebih menonjol dibanding wage pada umumnya. Wage dikenal tenang dan cenderung tidak mencari perhatian. Namun huruf vokal di depan nama bisa memberi dorongan keberanian untuk tampil, seolah ada dua arus yang berpadu, ketenangan dari wage dan keberanian dari huruf vokal. Hasilnya, sosok yang terlihat kalem tetapi memiliki aura kepemimpinan alami. Huruf A sering dikaitkan dengan ambisi dan inisiatif. Mereka cenderung tidak suka berada di bawah tekanan terlalu lama. Jika merasa mampu, mereka ingin mengambil alih kendali. Pada wage, ini bisa menjadi kombinasi kuat, berpikir matang sebelum memimpin. Huruf I melambangkan idealisme dan kecerdasan batin. Kombinasi ini membuat seseorang tampak pendiam, tetapi memiliki standar tinggi terhadap diri sendiri. Mereka sering jadi penentu arah dalam diam. Huruf U membawa energi kedalaman perasaan. Pada wage, ini bisa menciptakan pemimpin yang penuh empati, namun sensitif terhadap pengkhianatan. Huruf E cenderung ekspresif dan komunikatif. Ini menyeimbangkan sifat wage yang biasanya tertutup. Orang lain jadi lebih mudah memahami mereka. Huruf O sering dikaitkan dengan ketegasan dan rasa tanggung jawab besar. Kombinasi ini membuat sosok yang sulit lari dari beban karena selalu merasa harus menyelesaikan semuanya. Namun energi besar selalu datang dengan ujian besar. Kombinasi wage dan huruf vokal kadang memunculkan ego tersembunyi. Mereka ingin diakui, tetapi tidak selalu mengungkapkannya. Jika tidak dikelola, bisa berubah menjadi kekecewaan saat merasa tidak dihargai. Di sisi rezeki, mereka sering mendapat peluang memimpin, entah dalam keluarga, pekerjaan, atau lingkungan sosial. Tapi posisi itu datang bersama tanggung jawab berat. Hidup mereka jarang benar-benar santai. Inilah uniknya, wage memberi kestabilan, huruf vokal memberi dorongan tampil. Ketika keduanya selaras, lahirlah sosok pemimpin yang tenang namun kuat. Namun jika ego lebih dominan daripada kebijaksanaan, justru konflik yang muncul. Sekarang coba renungkan, jika namamu diawali huruf vokal dan kamu lahir di wage, apakah kamu sering berada dalam posisi memimpin meski awalnya tidak kamu inginkan? Jika huruf vokal membawa energi kepemimpinan yang cenderung menonjol, maka awalan B, C, dan D menghadirkan kekuatan yang berbeda. Kombinasi huruf-huruf ini dengan weton wage sering melahirkan pribadi yang tidak banyak bicara, tetapi luar biasa dalam kerja nyata. Mereka bukan tipe yang mengejar sorotan, melainkan mengejar hasil. Huruf B dalam filosofi bunyi sering dikaitkan dengan basic atau fondasi. Orang dengan awalan B cenderung realistis, membumi, dan kuat dalam membangun sesuatu dari nol. Ketika bertemu dengan energi wage yang tenang dan penuh perhitungan, lahirlah sosok yang sabar merintis. Mereka tidak takut memulai dari bawah, bahkan seringkali justru nyaman bekerja di balik layar, menguatkan sistem tanpa perlu diakui. Huruf C membawa energi kreativitas dan kelenturan. Mereka cepat beradaptasi, pandai membaca peluang, dan tidak kaku dalam berpikir. Pada wage, ini menjadi kombinasi menarik, tenang tapi cerdas mencari celah. Namun tantangannya adalah konsistensi.
Jika tidak fokus, energi kreatif ini bisa membuat mereka mudah berpindah arah sebelum hasilnya matang. Sementara huruf D melambangkan determinasi, ketegasan dalam mengambil keputusan. Orang dengan awalan D biasanya memiliki dorongan kuat untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Pada Wage, ini memperkuat daya tahan mental. Mereka mungkin terlihat biasa saja, tetapi begitu memiliki tujuan, sulit dihentikan. Secara umum, kombinasi Wage dengan B, C, atau D sering menghasilkan karakter pekerja keras sejati. Rezekinya jarang datang secara instan. Hidup mereka seperti tangga yang harus dinaiki satu persatu. Kadang terasa lambat, kadang melelahkan, bahkan sering diremehkan karena dianggap tidak cepat sukses. Namun justru disitulah kekuatannya. Apa yang mereka bangun cenderung lebih kokoh. Mereka memahami proses, menghargai usaha, dan tidak mudah tergoda jalan pintas. Banyak dari kombinasi ini yang mengalami fase hidup penuh perjuangan di usia muda, bekerja lebih keras dari teman sebayanya, memikul tanggung jawab keluarga, atau menghadapi tekanan ekonomi lebih awal. Titik lemahnya ada pada rasa lelah yang dipendam. Karena terbiasa kuat, mereka jarang mengeluh, tapi di dalam hati sering muncul pertanyaan, kapan giliran saya berhasil? Dan disinilah momen emosionalnya. Keberhasilan mereka biasanya datang bukan dalam bentuk ledakan besar, melainkan kestabilan jangka panjang. Saat orang lain naik cepat lalu turun cepat, mereka tetap berdiri. Jika namamu diawali B, C, atau D, dan kamu lahir di Wage, mungkin hidupmu terasa seperti perjuangan panjang. Tapi percayalah, fondasi yang kamu bangun diam-diam itu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih kokoh dari yang kamu bayangkan. Sekarang kita masuk pada kombinasi yang sering membuat orang terdiam saat membahasnya. Awalan M dan N pada weton Wage. Dalam banyak tafsir primbon, huruf M dan N dianggap membawa getaran magnetis, energi yang mampu menarik perhatian, peluang, bahkan rezeki tanpa terlalu terlihat berusaha keras. Huruf M sering dikaitkan dengan makna makmur, mandiri, dan membangun. Orang dengan awalan M cenderung memiliki dorongan kuat untuk menciptakan sesuatu. Mereka tidak nyaman hanya menjadi pengikut. Pada weton Wage yang tenang dan penuh perhitungan, kombinasi ini melahirkan sosok yang diam-diam menyusun strategi. Mereka tidak banyak bicara soal rencana, tapi tahu langkah apa yang harus diambil. Sementara huruf N melambangkan naluri dan nurani. Mereka memiliki insting yang tajam. Ketika dipadukan dengan energi Wage yang observatif, lahirlah pribadi yang peka membaca peluang. Mereka sering kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi apakah itu benar kebetulan? Atau karena kepekaan mereka membaca arah angin kehidupan? Menariknya, kombinasi ini sering disebut sebagai magnet rezeki. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, justru ujian tetap ada, bahkan kadang lebih besar. Namun setiap kali jatuh, selalu ada jalan keluar yang tak terduga, seolah ada tangan tak terlihat yang membukakan pintu. Namun di balik potensi ini, ada syarat penting. Hati yang bersih. Energi M dan N pada Wage sangat dipengaruhi niat. Jika mereka serakah, terlalu ingin cepat kaya, atau lupa berbagi, aliran rezeki bisa tersendat. Sebaliknya, jika rendah hati dan mau membantu orang lain, pintu-pintu baru sering terbuka. Secara emosional, mereka sering mengalami pasang surut yang tajam. Saat di atas, terasa sangat bersinar. Saat di bawah, bisa merasa sendirian, karena orang sering melihat mereka sebagai sosok beruntung, padahal perjuangan batinnya jarang diketahui. Ada juga kecenderungan menjadi penolong bagi keluarga. Banyak yang menjadi tulang punggung atau setidaknya tempat bergantung saat masalah datang. Ini adalah anugerah sekaligus beban. Jika namamu diawali M atau N dan kamu lahir di Wage, mungkin kamu sering mengalami momen aneh dalam hidup. Kesempatan datang tiba-tiba, pertolongan muncul di saat genting. Itu bukan sekedar hoki, itu adalah kombinasi energi yang bekerja. Tapi ingat, magnet rezeki bukan berarti tanpa usaha. Ia tetap butuh kerja, doa,
dan niat yang lurus. Karena ketika hati tetap rendah, energi ini bisa membawa keberhasilan yang tidak hanya besar, tapi juga berkah. Sekarang kita masuk pada salah satu kombinasi yang paling kuat tekanannya. Awalan huruf R pada weton wage. Dalam filosofi bunyi, huruf R memiliki getaran yang tegas, bergetar, dan penuh dorongan. Ia tidak lembut, ia bukan tipe energi yang diam. Ia adalah simbol gerak, keberanian, dan ambisi. Ketika huruf R bertemu dengan energi wage yang tenang dan penuh perhitungan, terciptalah perpaduan unik antara kepala dingin dan dorongan besar untuk maju. Dari luar mereka mungkin terlihat santai, tapi di dalam dirinya ada target yang ingin dicapai, ada mimpi yang tidak pernah benar-benar padam. Orang dengan awalan R pada wage biasanya memiliki standar tinggi terhadap hidupnya. Mereka tidak puas dengan kondisi biasa-biasa saja. Ada keinginan untuk membuktikan sesuatu, entah kepada keluarga, lingkungan, atau bahkan kepada diri sendiri. Inilah yang sering membuat hidup mereka terasa penuh perjuangan. Namun, ambisi besar selalu membawa ujian besar. Tantangan terbesar kombinasi ini adalah tergesa-gesa. Kadang, karena ingin cepat berhasil, mereka mengambil keputusan sebelum waktunya matang. Disinilah benturan terjadi. Energi wage yang seharusnya sabar bisa kalah oleh dorongan R yang ingin segera hasil. Dalam perjalanan hidup, mereka sering mengalami fase jatuh yang cukup keras. Bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu memaksakan. Namun, justru dari situlah pelajaran terbesar muncul. Setelah jatuh, mereka biasanya bangkit dengan cara yang lebih matang dan terukur. Secara emosional, mereka cenderung sulit menerima kegagalan. Mereka tidak suka kalah, tapi ketika sudah belajar menerima proses, kekuatan mereka menjadi luar biasa. Karena kombinasi ini sebenarnya memiliki potensi kepemimpinan yang kuat, tegas, berani, namun tetap logis. Dalam hal rezeki, jalannya sering naik turun. Ada masa di mana segalanya terasa cepat dan lancar, lalu tiba-tiba melambat. Ini bukan hukuman, melainkan pengingat agar mereka tetap rendah hati dan tidak terbakar ambisi berlebihan. Jika namamu diawali huruf R dan kamu lahir di wage, coba renungkan, apakah kamu sering merasa ingin mencapai sesuatu yang lebih besar dari lingkunganmu? Apakah ada dorongan kuat dalam dirimu yang tidak bisa diam? Itulah energi R. Ia bukan energi kecil, ia adalah api. Dan ketika api itu dikendalikan dengan kebijaksanaan wage, ia tidak akan membakar, melainkan menerangi jalan menuju keberhasilan besar. Sekarang kita masuk pada kombinasi yang sering terasa paling halus, namun paling dalam. Awalan huruf S pada weton wage. Dalam banyak tafsir tradisional, huruf S melambangkan sensitivitas, spiritualitas, dan kepekaan rasa. Getarannya lembut, tetapi tajam. Ia tidak berteriak, namun mampu menembus. Ketika huruf S bertemu dengan energi wage yang tenang dan penuh observasi, lahirlah pribadi yang peka secara batin. Mereka bukan hanya membaca situasi lewat logika, tapi juga lewat perasaan. Seringkali mereka bisa merasakan suasana hati orang lain tanpa dijelaskan. Mereka tahu ketika seseorang sedang menyembunyikan kesedihan. Mereka menangkap ketegangan di ruangan bahkan sebelum konflik terjadi. Banyak yang memiliki kombinasi ini merasa berbeda sejak kecil, lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, bahkan kadang merasa tidak dimengerti. Karena dunia di sekitar mereka terasa terlalu keras dibandingkan dunia batin mereka yang dalam. Secara spiritual, kombinasi ini sering memiliki intuisi kuat. Firasatnya kerap benar. Ketika hendak mengambil keputusan, mereka cenderung mengikuti suara hati. Dan anehnya, ketika mereka mengabaikan intuisi itu, justru masalah muncul. Seolah ada alarm batin yang sebenarnya sudah memberi peringatan. Namun kepekaan tinggi juga membawa ujian besar. Mereka mudah overthinking. Pikiran dan perasaan bisa terus berputar di malam hari. Tidak sedikit yang sulit tidur karena memikirkan banyak hal sekaligus.
Mereka juga cenderung memendam luka karena tidak ingin menyakiti orang lain dengan kejujuran yang terlalu tajam. Dalam hal rezeki dan karir, mereka sering cocok di bidang yang membutuhkan empati, pendidikan, pelayanan, seni, kaunseling, atau pekerjaan yang berhubungan dengan manusia. Mereka bukan tipe yang nyaman dalam lingkungan penuh intrik dan persaingan keras. Titik lemahnya ada pada batasan diri. Karena terlalu peduli, mereka bisa kelelahan secara emosional. Mereka sering membantu orang lain, tapi lupa menjaga diri sendiri. Jika namamu diawali huruf S dan kamu lahir di Wage, mungkin kamu sering merasa hidup ini lebih dalam dari yang orang lain lihat. Kamu tidak sekedar menjalani hari, kamu merasakannya. Dan disitulah kekuatanmu. Ketika kepekaan itu dijaga dengan kedewasaan, kamu bukan hanya kuat secara mental, tapi juga menjadi penenang bagi banyak orang. Energi S pada Wage bukan untuk bersaing keras, melainkan untuk membawa keseimbangan dan cahaya dalam diam. Sekarang kita masuk pada kombinasi yang hidupnya jarang berjalan lurus. Awalan huruf T dan Y pada weton Wage. Dalam tafsir energi huruf, T melambangkan tekad dan transformasi, sementara Y melambangkan persimpangan dan pilihan hidup. Ketika keduanya bertemu dengan sifat dasar Wage yang tenang dan penuh perhitungan, hasilnya adalah pribadi yang hidupnya penuh fase perubahan besar. Orang dengan awalan T biasanya memiliki dorongan kuat untuk membuktikan diri. Mereka tidak suka diremehkan. Ada api dalam dirinya yang ingin terus berkembang. Pada weton Wage, api itu tidak meledak-ledak, tetapi bergerak perlahan dan konsisten. Namun hidup mereka sering dipenuhi momen dipaksa berubah. Entah pindah pekerjaan, pindah lingkungan, atau menghadapi situasi yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Huruf Y lebih unik lagi. Ia seperti simbol persimpangan jalan. Orang dengan awalan Y sering menghadapi pilihan sulit dalam hidupnya. Mereka jarang mendapatkan jalur yang benar-benar mudah. Selalu ada dua arah, dua keputusan besar, dua resiko yang harus dipilih salah satunya. Kombinasi ini membuat hidup mereka terasa penuh pertimbangan dan pergolakan batin. Menariknya, perubahan dalam hidup mereka sering datang tiba-tiba, seolah semesta tidak membiarkan mereka terlalu lama berada di zona nyaman. Saat merasa stabil, tiba-tiba ada ujian. Saat merasa jatuh, tiba-tiba muncul peluang baru. Naik turun ini bisa membuat mental mereka terlatih lebih kuat dibanding kebanyakan orang. Secara emosional, kombinasi ini sering membuat seseorang terasa dewasa sebelum waktunya. Karena terlalu sering menghadapi perubahan, mereka belajar beradaptasi cepat. Namun di balik itu, ada kelelahan yang jarang terlihat. Tidak semua orang tahu betapa seringnya mereka harus memulai dari awal. Dalam hal rezeki, jalannya sering tidak linear, bisa melonjak cepat lalu melambat, bisa stabil lalu berubah arah. Tapi satu hal yang khas, mereka jarang benar-benar berhenti, selalu ada langkah baru yang diambil. Jika namamu diawali T atau Y dan kamu lahir di Wage, mungkin kamu merasa hidupmu tidak pernah benar-benar datar. Selalu ada fase baru yang menuntutmu belajar hal baru. Dan inilah maknanya, kamu dibentuk bukan untuk hidup biasa. Kamu dibentuk untuk kuat menghadapi perubahan. Karena pada akhirnya justru orang yang mampu beradaptasi yang akan bertahan paling lama. Setiap kekuatan selalu berdampingan dengan kelemahan. Begitu juga dengan weton Wage. Di balik ketenangan, daya tahan dan kemampuan membaca situasi, ada sisi rapuh yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Dan justru karena tidak terlihat, titik lemah ini bisa menjadi bom waktu dalam perjalanan hidupnya. Titik lemah terbesar Wage adalah terlalu memendam. Mereka terbiasa menyimpan perasaan sendiri. Saat disakiti, mereka diam. Saat kecewa, mereka memilih memahami. Saat lelah, mereka tetap terlihat kuat. Dari luar semua tampak baik-baik saja, tapi di dalam hati, emosi itu menumpuk perlahan. Karena sifatnya yang tidak suka merepotkan orang lain, Wage jarang mengungkapkan isi pikirannya secara terbuka. Mereka lebih memilih menyelesaikan masalah sendiri. Masalahnya, tidak semua beban bisa dipikul sendirian.
Ketika tekanan datang bertubi-tubi, pekerjaan, keluarga, keuangan, hubungan, semuanya bisa terasa sangat berat. Ada juga kecenderungan overthinking dalam diam. Mereka memikirkan segala kemungkinan sebelum bertindak. Ini memang membuat keputusan mereka matang, namun di sisi lain bisa membuat mereka terlalu lama ragu. Kesempatan yang seharusnya diambil justru terlewat karena terlalu banyak pertimbangan. Secara emosional, Wage juga memiliki kecenderungan menyimpan luka lama. Mereka sulit melupakan pengkhianatan atau perlakuan tidak adil. Bukan karena dendam, tapi karena ingatan mereka kuat terhadap rasa. Luka itu mungkin tidak terlihat, tapi tetap ada. Dan ketika batas kesabaran akhirnya dilewati, ledakannya bisa mengejutkan. Orang yang selama ini mengira mereka selalu tenang bisa kaget melihat sisi tegas dan keras yang muncul tiba-tiba. Inilah akumulasi emosi yang terlalu lama dipendam. Dalam hal rezeki dan kehidupan sosial, kelemahan ini bisa membuat mereka kurang percaya diri menunjukkan kemampuan. Mereka tahu bisa, tapi ragu tampil. Mereka mampu, tapi takut dinilai salah. Namun, memahami titik lemah bukan untuk menyalahkan diri. Justru disinilah kuncinya. Ketika Wage belajar mengungkapkan perasaan, belajar meminta bantuan, dan belajar percaya diri menunjukkan kemampuan, maka kekuatan alaminya akan bersinar lebih terang. Karena sesungguhnya, kelemahan Wage bukan pada kemampuannya, melainkan pada kebiasaannya menyimpan segalanya sendirian. Dalam akeh kisah kehidupan weton Wage, rentang usia 20 nenggik 30 tahun sering dadi fase sing paling guncangke. Iki oleh fase transisi, saka remaja menuju dewasa, saka gantung dadi mandiri. Tapi kanggo Ganyak Wage, fase iki bukan sekedar perubahan biasa. Iki koyok tempaan mental sing nandung karakter seumur hidup. Di usia iki, Wage mulai nyadari yen dunya iki ora selalu ideal yang dibayangke. Harapan sering tidak sejalan dengan kenyataan, rencana sing wis disusun rapi bisa runtuh dalam sekejap. Entah karena kegagalan karier, hubungan sing kandas, tekanan ekonomi, utawa rasa tidak dihargai oleh lingkungan sekitar. Ganyak sing ngalami perasaan diremehke di fase iki. Potensi sing dimiliki belum terlihat hasilnya. Usaha sudah keras tapi belum juga membuahkan pencapaian besar. Disinilah ujian kesabaran mereka benar-benar diuji. Secara emosional, usia 20 nenggik 30 adalah masa di mana Wage sering merasa sendirian. Mereka tidak selalu menceritakan beban kepada orang lain. Mereka lebih milih diam dan menanggung sendiri. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, tapi di dalam hati, pergulatan itu nyata. Ono juga momen pengkhianatan atau kekecewaan dari orang yang dipercaya. Iki menjadi luka yang membekas cukup dalam. Namun justru dari situ, mereka belajar moco karakter manusia lebih tajam. Mereka belajar tidak mudah percaya, tapi juga tidak menutup hati sepenuhnya. Dalam hal karier, fase iki sering terasa lambat dibanding teman sebaya. Saat orang lain tampak melesat cepat, Wage mungkin masih merintis. Tapi tanpa disadari, proses panjang itu sedang membangun fondasi yang kuat. Mereka belajar disiplin, tanggung jawab, dan konsistensi. Yang paling berat sebenarnya adalah pergulatan batin, antara ingin menyerah atau tetap bertahan. Dan di titik inilah karakter sejati terbentuk. Ganyak Wage sing hampir menyerah di usia iki, namun milih bangkit diam-diam. Fase 20 nenggik 30 bukanlah hukuman, ia adalah pembentukan. Seperti baja yang dipanaskan dan ditempa agar kuat, Wage sedang dipersiapkan untuk fase berikutnya. Jika kamu sedang berada di usia ini dan merasa hidup terasa berat, mungkin kamu sedang berada di titik pembentukan terkuat dalam hidupmu. Bertahanlah, karena setelah badai ini, versi dirimu yang lebih matang sedang menunggu untuk lahir.
Setelah melewati fase ujian di usia 20-30 yang penuh tekanan dan pembentukan mental, weton wage biasanya memasuki babak baru dalam hidupnya saat menginjak usia 30 hingga 40 tahun. Inilah fase yang sering disebut sebagai masa kebangkitan. Bukan kebangkitan yang tiba-tiba meledak, melainkan kebangkitan yang matang, tenang, dan terasa lebih stabil. Di usia ini, wage mulai memahami dirinya sendiri. Luka-luka masa lalu sudah tidak terlalu menyakitkan. Kekecewaan yang dulu terasa menghancurkan, kini berubah menjadi pelajaran. Mereka tidak lagi bereaksi dengan emosi yang sama seperti saat muda. Ada kedewasaan dalam cara berpikir dan mengambil keputusan. Secara karir, banyak wage mulai menemukan pijakan yang lebih kokoh. Jika di usia 20-an mereka masih meraba arah, di usia 30-an mereka sudah tahu apa yang ingin dikejar dan apa yang harus dilepaskan. Pengalaman jatuh bangun sebelumnya membuat mereka lebih berhati-hati, namun juga lebih percaya diri. Rezeki pada fase ini sering terasa lebih stabil. Bukan berarti tanpa masalah, tetapi arusnya lebih jelas. Jika dulu harus berjuang keras untuk satu langkah kecil, kini hasil mulai terlihat. Pengakuan yang dulu tidak datang, perlahan mulai muncul. Orang-orang mulai melihat kapasitas yang selama ini tersembunyi. Secara emosional, wage di usia ini lebih tenang menghadapi konflik. Mereka tidak lagi mudah terpancing. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kedewasaan ini membuat mereka dihormati, meski mungkin tidak selalu disadari. Namun, fase kebangkitan ini juga membawa tanggung jawab lebih besar. Banyak yang menjadi tulang punggung keluarga, pemimpin dalam pekerjaan, atau penopang bagi orang lain. Tantangannya bukan lagi soal bertahan hidup, tetapi menjaga kestabilan. Ada satu hal penting di fase ini, penerimaan diri. Wage yang berhasil melewati usia 30 dengan kesadaran, biasanya mulai berdamai dengan masa lalunya. Mereka tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Mereka berjalan dengan ritme sendiri. Jika kamu berada di usia 30-40 dan mulai merasakan hidup lebih terarah, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari semua ujian yang pernah kamu lewati. Karena sesungguhnya, wage tidak dirancang untuk bersinar cepat. Ia dirancang untuk bersinar lama. Dalam perjalanan hidup weton wage, urusan jodoh sering menjadi bab yang penuh dinamika. Bukan karena mereka sulit mencintai, tetapi karena mereka mencintai dengan cara yang dalam dan serius. Orang wage bukan tipe yang mudah membuka hati. Mereka butuh waktu untuk percaya, butuh proses untuk yakin. Karakter dasar wage yang tenang dan penuh perhitungan membuat mereka tidak gegabah dalam memilih pasangan. Mereka mengamati lebih dulu, melihat bagaimana sikap seseorang saat marah, saat kecewa, saat menghadapi masalah. Karena bagi wage, hubungan bukan sekedar rasa nyaman sesaat, melainkan komitmen jangka panjang. Namun justru karena terlalu berhati-hati, mereka kadang terlambat menyadari perasaan sendiri. Ada momen di mana kesempatan datang, tapi terlewat karena terlalu banyak pertimbangan. Ada pula yang pernah terluka cukup dalam sebelum akhirnya menemukan pasangan yang tepat. Dalam primbon Jawa, wage cenderung cocok dengan pasangan yang sabar dan tidak terlalu dominan. Karena jika dua karakter keras bertemu, konflik bisa sering terjadi. Wage memang terlihat tenang, tetapi ketika prinsipnya dilanggar, mereka bisa sangat tegas. Hubungan bagi wage adalah tentang keseimbangan. Mereka ingin dihargai, didengar dan dipahami tanpa harus selalu menjelaskan panjang lebar. Mereka tidak menuntut banyak, tetapi sangat menghargai kesetiaan. Sekali dikhianati, sulit bagi mereka untuk kembali seperti semula. Menariknya, banyak wage menemukan jodoh setelah melewati fase ujian hidup yang cukup berat. Seolah semesta menunggu mereka matang lebih dulu sebelum dipertemukan dengan pasangan yang sepadan. Dan ketika akhirnya bertemu, hubungan itu terasa lebih dewasa dan stabil.
Secara emosional, mereka adalah pasangan yang setia dan bertanggung jawab. Mereka mungkin tidak terlalu romantis dalam kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan. Mereka menunjukkan cinta lewat kerja keras, perlindungan, dan keseriusan. Jika kamu weton Wage dan merasa perjalanan cintamu penuh liku, mungkin itu bagian dari proses pembentukan. Karena bagi Wage, cinta bukan tentang siapa yang datang paling cepat, melainkan siapa yang bertahan paling kuat. Inilah bagian yang jarang dibahas secara terbuka. Bukan karena terlalu mistis, tetapi karena tidak semua orang siap memahami kedalamannya. Rahasia terbesar weton Wage, terutama ketika dipadukan dengan awalan nama yang selaras, adalah kekuatan intuisi dan kemampuan membaca pola kehidupan. Banyak orang mengira intuisi itu sesuatu yang gaib, padahal dalam banyak kasus, itu adalah hasil dari kepekaan yang terlatih sejak lama. Wage memiliki bakat alami untuk mengamati. Mereka memperhatikan detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Nada suara yang berubah sedikit, ekspresi wajah yang tak konsisten, situasi yang terasa tidak biasa. Semua tertangkap oleh radar batin mereka. Ketika awalan nama mendukung, misalnya huruf dengan energi kuat atau spiritual, kepekaan ini menjadi semakin tajam. Mereka sering memiliki firasat tentang sesuatu sebelum itu terjadi. Kadang mereka sudah merasa tidak nyaman terhadap seseorang jauh sebelum orang lain menyadarinya. Dan anehnya, waktu sering membuktikan perasaan itu benar. Namun rahasia ini bukan untuk menyombongkan diri. Justru disinilah ujiannya. Tidak semua firasat harus diucapkan. Tidak semua kebenaran harus dibuktikan saat itu juga. Kematangan menentukan bagaimana energi ini digunakan. Ada pula pola hidup yang sering muncul pada Wage. Mereka seperti ditahan sebelum naik level. Saat hampir berhasil, muncul ujian. Saat merasa aman, muncul tantangan. Banyak yang mengira ini kesialan, padahal bisa jadi ini proses penyaringan. Seolah kehidupan sedang memastikan mereka cukup kuat sebelum diberi tanggung jawab lebih besar. Rahasia lainnya adalah daya bangkit yang luar biasa. Wage mungkin jatuh lebih dari sekali, tetapi jarang benar-benar hancur. Mereka punya kemampuan menyusun ulang hidupnya secara perlahan, tidak dramatis, tidak heboh, tapi nyata. Yang jarang diungkap adalah bahwa sebagian besar kekuatan mereka tidak terlihat. Orang hanya melihat hasil akhir, bukan pergulatan batin di baliknya. Mereka jarang menceritakan perjuangan, tetapi menyimpan pelajaran dalam diam. Jika kamu merasa sering memiliki firasat yang tepat, sering melalui ujian sebelum naik tingkat, dan sering bangkit tanpa banyak bicara, mungkin itulah rahasia energimu yang selama ini bekerja. Namun ingat, intuisi tanpa kebijaksanaan bisa menjadi kesombongan, dan kepekaan tanpa kendali bisa menjadi beban. Kuncinya adalah keseimbangan antara hati, akal, dan tindakan. Sekarang kita sampai di titik yang paling penting. Setelah membahas karakter, energi huruf, fase ujian, kebangkitan, hingga rahasia intuisi, pertanyaannya bukan lagi tentang primbon. Pertanyaannya adalah tentang dirimu sendiri. Coba berhenti sejenak. Tarik napas. Apakah selama ini hidupmu memang terasa seperti ditempa? Apakah kamu sering merasa harus berjuang lebih keras dari orang lain untuk mendapatkan hal yang sama? Apakah kamu sering diremehkan sebelum akhirnya membuktikan? Jika banyak dari pembahasan tadi terasa kena, mungkin kamu sedang melihat cermin. Bukan ramalan, bukan vonis, tapi cermin yang memantulkan pola hidupmu. Inilah klimaksnya. Bukan huruf di depan namamu yang menentukan masa depanmu, bukan juga weton Wage yang mengikat nasibmu. Semua itu hanyalah peta, dan peta tidak pernah memaksamu berjalan ke satu arah. Primbon bisa membaca kecenderungan, ia bisa menunjukkan potensi dan titik lemah, tapi keputusan tetap ada di tanganmu. Kamu bisa memilih menjadi Wage yang terus memendam luka atau Wage yang belajar mengungkapkan isi hati.
Kamu bisa memilih menjadi pribadi yang takut mengambil peluang atau yang berani melangkah dengan perhitungan matang. Dan disinilah nyentaknya. Seringkali yang menghambatmu bukan takdir, tapi ketakutanmu sendiri. Kamu mungkin lahir dengan energi tenang. Kamu mungkin punya kecenderungan overthinking. Kamu mungkin mengalami fase ujian lebih dulu sebelum kebangkitan. Tapi semua itu bukan batas, itu bekal. Bayangkan, jika semua kekuatan yang tadi dibahas benar-benar kamu sadari, ketahanan mentalmu, intuisimu, kesabaranmu, kemampuanmu membaca situasi. Bukankah itu modal besar untuk sukses? Takdir bukan sesuatu yang datang mengetuk pintu tanpa usaha. Ia sering menunggu keberanianmu untuk membuka pintu itu sendiri. Jadi, setelah ini, jangan hanya berkata, "Oh, ternyata begitu arti weton dan namaku." Tapi katakan, "Sekarang aku tahu kekuatanku dan aku siap menggunakannya." Karena pada akhirnya yang menentukan arah hidupmu bukan huruf pertama namamu, melainkan keputusan pertama yang kamu ambil setelah menyadari semua ini. Akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan ini. Semoga apa yang disampaikan bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi bahan refleksi untuk melihat diri sendiri lebih dalam. Ingatlah, primbon adalah warisan budaya dan kearifan leluhur. Ia memberi gambaran, bukan kepastian. Ia menunjukkan potensi, bukan menentukan hasil akhir. Ambillah sisi baiknya sebagai motivasi. Jika merasa ada kekurangan dalam diri, jadikan itu bahan perbaikan. Jika menemukan kekuatan tersembunyi, jadikan itu bekal untuk melangkah lebih percaya diri. Karena hidup bukan tentang apa kata perhitungan, tetapi tentang bagaimana kita menyikapinya dengan usaha, doa, dan keteguhan hati. Jika pembahasan ini membuka wawasanmu, jangan ragu untuk dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Tulis awalan namamu dan pengalaman hidupmu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menginspirasi yang lain. Sampai jumpa di pembahasan penuh makna berikutnya. Tetap bijak, tetap rendah hati, dan terus melangkah maju.